Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tetap saja tidak mencapai titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI tahun 2015. Senin 23 Maret 2015 pukul 10 waktu Indonesia Barat, DPRD DKI memutuskan RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dikembalikan kepada Gubernur. Ujungnya, selama 1 tahun ke depan, Jakarta akan menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014 kemarin. Hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan, kerugian atas keputusan tersebut hanya terjadi jika terjadi lonjakan pendapatan, sebab pemasukan tersebut tidak dapat dibelanjakan pada tahun anggaran 2015. Walaupun begitu, mantan Bupati Belitung Timur ini memastikan masalah itu tidak akan menjadi kendala dalam pembangunan Jakarta. Syaratnya pembelanjaan yang dilakukan harus lebih efektif dibandingkan tahun 2014. Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan keuntungan dengan menggunakan APBD DKI Jakarta 2014 adalah tidak berjalannya fungsi Dewan, karena pengawasan program akan langsung dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Ahok juga menegaskan dirinya akan mengirimkan surat peraturan gubernur ke Kementerian Dalam Negeri agar dapat menggunakan anggaran tahun 2014. Jadi harusnya sekarang lebih enak. Bagi saya, selama DPRD tidak nitip-nitipin barang yang aneh-aneh, dengan Perda lebih baik. Tapi kalau ngotot mau nitipkan sesuatu, lebih baik Pergub. Lebih baik walaupun duit masuknya dikit. Ya saya kira itu juga nggak ada masalah. Sebenarnya kan cuma diisu-isukan aja. Ini supaya opini publik tuh nekan saya untuk kompromi dengan DPRD. Jadi seolah-olah kalau nggak mau DPR, nggak mau Perda itu semua berantakan, termasuk gaji PHR, termasuk itu juga udah nggak masalah. Ini ada oknum aja ngerjain. Jadi nomenklatur, jadi kita Pemda itu boleh namanya anggaran rutin mendahului. Jika Pergub itu disetujui oleh Kemendagri, maka Ahok akan menggunakan anggaran tahun 2014 yang berjumlah 72,8 triliun rupiah. Ahok menjamin meskipun menggunakan anggaran tahun lalu, semua program di Jakarta akan tetap berjalan. Sementara itu, sejumlah kalangan menyesalkan keterlambatan penyerahan hasil input e-budgeting oleh tim penyusun anggaran daerah TPAD Pemprov DKI ke Badan Anggaran DPRD DKI. Hal tersebut lantas menjadi alasan bagi pihak legislatif untuk tidak menyelesaikan pembahasan. Halo, selamat malam pemirsa Opini Publik, kembali menjumpai Anda hari ini Selasa 24 Maret 2015. Dan seperti yang sudah Anda saksikan tadi, kita memang akan membahas terkait dengan setelah perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta terkait dengan RAPBD 2015 lantaran adanya perbedaan pandangan. Dan DPRD pun menolak RAPBD yang diajukan Ahok dan akhirnya Ahok menggunakan Pergub untuk penggunaan pagu anggaran APBD 2014 sebesar 72,9 triliun. Mengapa ditolak dan bagaimana dampaknya dengan Pergub ini untuk pembangunan Jakarta? Kita akan berbincang bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama di sebelah kiri saya, Bapak Priyanto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Berikutnya Bapak Muhammad Sanusi, fraksi Gerindra DPR DKI Jakarta. Selamat malam, Ya, Mas Sanusi. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, Bapak Bestari Barus, fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Baik, sehat. Ya, ini menarik sekali kalau kita sudah melihat tadi tayangan di TV, tadi mengutip kata-katanya Pak Ahok, menitipkan barang-barang aneh begitu ya dari DPRD. Kalau saya ingin pertama kali bertanya dulu, ini mengapa DPRD sebetulnya menolak RAPBD dan tidak menyetujui RAPBD 2015 yang diusulkan Ahok? Ke Bang Sanusi dulu. Ya, jadi DPR itu nggak pernah menolak karena memang proses awalnya secara undang-undang dari awal sudah salah. Barang yang dibahas disetujui bersama tapi tidak dikirim, itu masalahnya. Kalau kemudian Depdagri barang ini benar, pasti Depdagri dari kemarin tidak perlu lagi dibalikan kepada Pak Gubernur untuk dibahas tadi sama Dewan. Karena dianggap barang ini cacat prosedural atau berbeda, sehingga dikirim lagi untuk dibahas ulang. Pertanyaannya sebetulnya waktu mau bahas ulang cuma satu.
materi yang dibahas, materi yang dikirim ke Depdagri, atau materi yang memang sudah hasil pembahasan dan persetujuan, kan itu persoalannya. Kalau kita bahas materi yang dari Depdagri, yang dikirim oleh Pak Gubernur sendiri ke sana, itu kan sama juga kita melegalisasi hal yang sudah salah. Karenanya kita minta waktu itu evaluasinya. Jadi yang salah yang diajukan Pak Ahok ini apa? Jadi sekali lagi sebetulnya salah karena undang-undangnya mengatakan Pak Gubernur 3 hari mengirim hasil pembahasan yang sudah disetujui bersama Dewan dengan eksekutif itu dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Tetapi yang dikirim itu bukan hasil pembahasan dan persetujuan. Itu pangkal Iya, masalahnya. masalahnya kalau menurut Pak Ahok itu kan makanya karena ada dana siluman yang 12, triliun itulah yang Oke. membuat dia akhirnya saya mau jelasin sama Mbak gini. Dana siluman tuh nggak pernah ada. Pertama, apalagi kata dana ya. APBD merupakan rencana anggaran. Ya. Perencanaan, masih perencanaan anggaran ya. Oke. Makanya di ujungnya nanti ada realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Ini baru perencanaan, jadi nggak ada dana. Pertanyaannya, oke, anggap anggaran titipan atau judul-judul titipan. Saya mau ingatkan, pada saat Pak Gubernur pertama kali 2012 Oktober dilantik, waktu itu KUHP sudah jadi dan draft APBD sudah jadi. Terus kemudian kita ulang lagi karena Gubernur nitip barang. Apa misalnya busway, terus bikin KJS, segala macam, terus termasuk misalnya Kampung Deret. Itu nggak ada dalam musrembang, itu nggak pernah ada. Tapi karena ini untuk kepentingan bersama, kita setujuin. Padahal tidak ada. Artinya apa? APBD, draft APBD atau rancangan APBD merupakan usulan seluruh masyarakat, termasuk gubernur, mungkin di dewan, termasuk Pak RT segala macam, sepanjang demi memenuhi kebutuhan masyarakat, fine. Oke, Jangan- memang itu masih dalam rencana, begitu dan ya, masih rancangan Mas yang Sanusi? harus dibahas. Oke, Jadi, itu kan masih dalam rencana. Namun menurut Pemda DKI mereka tidak mengusulkan adanya budget UPS. Nah ini Ya. bagaimana? Siapa yang memasukkan? Jadi gini. Siapa yang memasukkan adanya UPS di dalam draft tersebut? nah, ini pertanyaan balik lagi gini. Kalau bicara UPS itu bicara sebetulnya 2014, bukan APBD 2015. Kalau kita bicara yang ribut-ribut itu, jadi memang terpisah 2014 sudah benar Pak Gubernur melaporkan kepada KPK atau macam-macam ya. Harusnya gini, kalau Pak Gubernur tahu 2014 UPS ini dianggap bisa dikorupsi, harusnya ada pencegahan untuk dibintangin program itu untuk tidak dijalankan. Karena Pak Gubernur itu penguasa, pengguna anggaran. Baik. Pak Itu Bestari, menurut bisa Anda begitu. seperti apa? Apanya yang seperti apa? Terkait dengan penjabaran Bang Sanusi ini. Ya, Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? normatif lah, cuman saya tadi mencoba ini tadi dikatakan apabila dibahas hasil evaluasi yang dikirimkan oleh Kemendagri, maka ini akan cacat ya, karena itu bukan hasil pembahasan. Maka korbannya jadi dua, bahwa terkandung makna yang dikirimkan hasil evaluasi itu juga oleh Mendagri, sebetulnya itu barang apa gitu. Kok Mendagri bisa berbuat seperti itu? Saya malah berpikir apakah karena RAPBD itu dikirimkan oleh Pemprov itu, kemudian juga dari DPRD juga kita menyertakan, apakah ini sebetulnya sudah ada satu mixing, kemudian yang dievaluasi hanya yang ini. Kalau tidak, berarti Kemendagri juga ini melakukan satu kesalahan gitu loh. Apa iya begitu gitu? Saya komen sebentar biar Pak Bestari nyambung lagi. Jadi Kemendagri itu mengevaluasi hasil yang dikirim. Secara undang-undang, Ya. yang mengirim hasil pembahasan dalam persetujuan adalah Pak Gubernur dalam undang-undang. Sehingga Kemendagri hanya menerima satu hasil pembahasan. Tetapi pertanyaannya, yang dikirim bukan hasil pembahasan. Emang undang-undang mengamanatkan. Ya berarti kalau Bang Sanusi dan tim inginnya yang hasil dari teman-teman tim DPRD itu yang dikirimkan ke Kemendagri. Itu bukan kata saya, itu kata undang-undang. Materi yang dikirim merupakan materi hasil pembahasan yang telah disetujui bersama antara pemerintah DKI dengan legislatif. Itu undang-undang, bukan kata saya. Kalau kata Pak Ahok sih yang beliau kirimkan, begitu. Pak Bestari Ya. gimana? Ya inilah, makanya kan saya juga sampai hari ini memang belum melihat secara menyeluruh ya. Mana yang dikirimkan oleh Pemprov itu, kemudian
mana yang dikirimkan oleh kita dari Depdagri, sehingga saya belum berani mengambil satu kesimpulan yang mana ini yang sebetulnya Yang dikirim. hasil evaluasi ini dari yang mana, gitu loh. Kalau ternyata seperti disebutkan Bung Sanusi tadi, harus yang hasil pembahasan, sementara yang dikirimkan Depdagri ini apa gitu? Kok berani mengirimkan sesuatu yang belum hasil, yang bukan hasil pembahasan sesuai dengan undang-undang tadi untuk dievaluasi? Nah ini kan juga kan harus ada penjelasan gitu. Jangan cuman kemudian kawan-kawan nanti atau gubernur mengatakan saya paling benar, kita juga di sini pun masih, saya sendiri masih ragu nih. Ini sebetulnya apakah sudah hasil mixing itu? Karena kan itu tidak pernah dibuka gitu. Kan di dalam pembahasan ketika mau pembahasan mana kan itu tidak dibuka juga dan tidak terbuka. Makanya saya sampai hari ini bersikap kita maunya perda gitu. Sehingga dalam ini kita pemikiran kita adalah Nasdem ini mudah-mudahan ini yang memang sudah mixing gitu. Tapi kalaupun belum, berarti Mendagri pun dalam hal ini telah melakukan satu kesalahan apabila merunut dari apa yang disampaikan Bung Sanusi tadi. Oke, gitu baik. loh. Baik, ini menarik sekali kalau misalnya kita melihat perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta juga dengan teman-teman dari DPRD. Seperti apa pandangan dari Pak Priyanto, namun kita akan membahasnya usai jeda berikut. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-515-5111. Kami kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik dan kita lanjutkan kembali. Ini langsung saya ke Pak Priyanto. Kalau Anda sebagai seorang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, paling tidak Anda sudah pernah mengalami seperti apa rasanya duduk di kursi sebagai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, apalagi terkait dengan masalah ini. Seperti apa Anda memandang perseteruan kedua belah pihak ini? Ya. Jadi pertama ingin saya sampaikan Mbak, ya. Saya di sini tidak membela siapa-siapa, eksekutif enggak, legislatif enggak. Ya. Kalau nanti saya juga ada kecenderungan mengoreksi eksekutif, itu bukan berarti saya mendukung legislatif. Sebab beberapa tulisan buku saya waktu saya Wagub, saya mengkritisi juga tentang APBD antara eksekutif legislatif. Ini satu hal yang perlu saya sampaikan. Kaitannya ini, konflik ini. Saya katakan konflik ini sebagai konflik, mohon maaf, ya, membabi buta yang nggak mendasar. Ya, apalagi ada pihak tertentu yang melontarkan suatu hinaan, ya kan? Suatu ancaman. Ya. Ancamannya apa? Nggak saya kasih tunjangan. Ancaman itu. Ya nggak perlu. Hinaan. Dia yang nyolong masuk saya penjara. Hinaan. Itu membabi buta. Siapa membabi buta? Sesungguhnya kalau nggak membabi buta bagi saya, ketika gubernur mengirim ke Mendagri bukan hasil pembahasan, nggak perlu tahun 2014 yang diadukan ke KPK, langsung aja ini loh, ya kan, yang disebut 12,1 triliun siluman tuh ini loh, kan mesti gitu. Ya, membabi butanya itu, ketika mempermasalahkan sesuatu prosedur dan mekanisme pengajuan RAPBD ke Mendagri, membabi buta. Itu tadi. 2014 lapor ke KPK. Itu yang saya sebut membabi buta. Kaitan ini tadi, Mbak. Sepengetahuan saya, ya, saya lihat di media itu, Pak Ahok itu bilang gini, benar kan ini Mendagri kan yang koreksinya cuma yang kita ajukan, bukan pembahasan. Adalah sekali seperti itu. Terus saya tanya kepada salah satu anggota dewan, apa benar itu? Sebab kalau memang benar itu, sebagaimana Pak baru saja, ya, Kementerian Dalam Negeri melakukan suatu kesalahan. Sebab apa? Sebelumnya sudah tahu bahwa yang dikirim oleh gubernur itu bukan hasil pembahasan. Sehingga jawabannya, saya curiganya gitu, saya tanya kepada teman, nanti coba dicek. Ternyata di surat Mendagri itu ada klausul yang bawah, dalam mengevaluasi memperhatikan hasil pembahasan bersama dengan DPRD. Ya. Jadi Mendagri, kalau tadi kata, sepertinya Mendagri nggak salah. Jadi teman-teman DPRD normatif, mengirimkan surat begitu ya, Bang Sanusi? Saya urutin aja ya. Bukan. Ya, jadi pada waktu itu, ya pada waktu dikirim pertama, terus dari konflik itu Mendagri sudah nota lagi, sudah nota ke gubernur lagi. Cobalah yang hasil pembahasan. Pak Gubernur tetap aja, budgeting kue yang sekti, kirim lagi, kan gitu. Terus turun evaluasi yang terakhir.
Satu hal yang perlu diketahui oleh rakyat Jakarta, bahwa koreksi Mendagri itu tidak sampai dengan jenis program. Mendagri itu cuma lihat perbandingan alokasi dari satu sektor ke sektor lain, ya kan? Sesuai aturan enggak, ada yang aturan dilanggar enggak gitu. Tapi nyatanya? Memang ada koreksinya banyak. Bagaimana belanja pegawai sampai hampir 20 sampai 29% gitu. Itu dikoreksi. Itu koreksinya gitu tuh. Tapi bukan sampai UPS. Nah, sehingga yang kaitan polemik ini tadi, saya pikir itu bukan, tadi saya lihat pengantar tadi, karena tidak dapat titik temu. Nah, terus Mbak ngomong apa tadi, titik temu. Kalau Mbak malah menolak, menolak, DPRD menolak. Saya kira enggak. Saya ngikuti bener, ya. Saya ngikuti dari media itu. Ketika itu ada perintah mengevaluasi dari Mendagri untuk rembuk sesuai dengan kesepakatan pembahasan, itu bahan itu ditunggu sampai Jumat malam, nggak nyampe-nyampe. Oke. Baik. Saya tanya ke eksekutif, saya kan punya teman-teman. Itu budgeting kok bisa terlambat nggak dia? Iya Pak, ini SKPD bawah. Itu budgeting itu dibuka hari Sabtu, ditutupnya hari Minggu. Jadi SKPD itu sampai dari Jumat itu sebenarnya nggak ada input apa-apa gitu loh. Baik, kita tahan dulu, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita harus Anda di cek Jak TV. gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, dengan siapa Pak? Di mana? Ini dengan Mahmud Fauzi dari Payung. Silakan Pak Mahmud Fauzi, langsung saja. Membahas mengenai deadlock antara DPR dan Gubernur DKI. Iya. Ini aslinya Gubernur DKI itu saat ini kan nggak punya partai politik. Nah, dengan seperti ini, dia seakan-akan arogan. Bicara bahwa seluruh partai politik di Indonesia termasuk jelek semua. Kita nggak ada kepentingan mengenai politik. Tetapi orang ini kita lihat dari dasarnya PBB, kemudian pindah ke Golkar, kemudian pindah ke Gerindra. Saat ini dia hanya bernaung di bawah Presiden Jokowi. Intinya, kenapa si Ahok nggak bawa budaya santun aja? Kita, Indonesia ini perlu budaya santun. Pemimpin yang santun, walaupun opini publik jangan dihiraukan opini publik. Tetapi kita cari yang santun gitu loh. Kalau seperti ini, mau dibawa mana negara ini? Kasihan seperti Partai Nasdem baru. Terus habis gitu, di situ ada Gerindra yang menggusung. Bang Uci sendiri saya pernah tahu itu. Beliau menggusung. Pak Pri sendiri dulu restuin. Nah, orang-orang ini telah berbuat untuk termasuk untuk Ahok sendiri pun. Bang Uci itu orang Betawi, sampai dia milih orang dari Bangka dengan orang dari Solo. Tapi dia malah memilih orang Bangka, gitu loh. Pengen lihat bahwa DKI ini bersih. Tapi jangan selalu dihina partai politik seluruhnya. Partai politik seakan-akan nggak ada yang bagus. Jadi intinya kami dari masyarakat, ini kan antara partai politik dengan negara, ya kan? Politik itu adalah yang menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintahan. Kenapa sih ini nggak dibawa aja budaya malu, bahwa Ahok itu nggak punya malu sebetulnya. Oke, begitu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fauzi. Tadi disebutkan memang bahwa antara Pak Ahok ini memang harusnya mempunyai budaya malu, begitu ya? Oke deh, gini. Oke, terima kasih. Itu tadi dari sisi politik itu perlu tanda tanya. Saya melanjutkan untuk tidak terputus ya. Jadi sesungguhnya ini bukan karena DPRD itu menolak, enggak ada bahan yang dibahas. Sampai dengan Jumat malam itu enggak ada. Nah, terus kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut fungsi budget atau hak budgetnya legislatif, itu sesungguhnya di penjelasannya waktu itu dikatakan itulah menunjukkan ciri negara kedaulatan di tangan rakyat. Sebab kalau tidak dikatakan gitu, itu negara kita kalau cuma dari eksekutif, pokoknya ini aku beli ini, itu fasis Mbak, fasisme. Otoriter. Nah, sekarang saya melihat ini tadi, membaca itu, ketika itu diperintahkan kembali ke anggaran 2014, itu nanti akan jadi pergub, konsep pergub, ajukan Mendagri, disetujui pergub.
Saya membaca itu kalau nggak salah peraturan pemerintah 58 tahun 2005. Peraturan pemerintah. Saya baca peraturan pemerintah itu salah satu referensinya adalah Undang-Undang 32 tahun 2004. Undang-Undang 32 2004 itu mengatur bahwa APBD itu lahir dari hasil pembahasan. Nah, kalau ini nanti 2014 dengan modelnya PP itu, saya juga mengkritisi PP. Terus Pergub, Mendagri, itu kan jalur eksekutif. Teman-teman Dewan Wakil Rakyat ini gimana? Oke, baik. Berarti intinya memang DPRD tidak menolak. Lalu Bang Sanusi, artinya apa? Jadi saya mau ceritain yang sebenarnya saja nih ya. Sebenarnya begini, ada hasil pembahasan, Pak Bestari ikut pembahasan. Setelah jadi pembahasan, intinya adalah yang dikirim pertama bukan hasil pembahasan. Waktu undang-undang yang suruh ngirim Pak Gubernur, waktu dikirim dapatlah kita disposisinya, CC-nya. Kaget. Kemudian Ketua Dewan bersurat kepada Depdagri bahwa itu bukan hasil pembahasan. Dibalikin untuk yang Pak Prianto tadi bilang, untuk dibahas kembali dengan setingkat yang setara atau sesuai dengan hasil pembahasan. Ternyata nggak dibahas. Seminggu kemudian dikirim lagi oleh Pak Gubernur. Tahu begitu langsung Ketua Dewan agak keras bahwa itu ilegal. Baik, artinya memang tidak sesuai dengan intinya bahwa itulah sesuai dengan DPRD, begitu kan Bang Iya, Sanusi? memang bahwa Pak Pri bilang tadi ini demokrasi, tidak boleh ada kekuasaan mutlak, harus ada penyeimbang. Anda bayangkan, pelaksananya adalah eksekutif, yang merencanakan eksekutif, kalau semua eksekutif nggak ada penyeimbang, terlalu berisiko. Ini bukan perusahaan pribadi, karenanya undang-undang mengatur ada keseimbangan dalam kekuasaan, supaya balansnya jelas. Itulah fungsi Dewan sebetulnya. Tapi karena kemudian, sebetulnya Dewan mau bahas lagi, belum bahas, pulang dari Depdagri mediasi, Pak Ahok udah bilang mendingan gue menang dong kalau gue pakai Pergub, gue bisa tulis apa yang gue mau. Jadi memang komunikasinya menjadi tambah rancu. Baik, karena menurut Pak Ahok memang tidak menemui titik temu karena bolak-balik ke sana ke sini dan tidak ada kejelasan. Saya mau kasih sebetulnya karena melanggar dia, yang datang itu selalu Sekda. Kalau Sekda datang sebagai TAPD, waktu ditanya bla bla balik lagi berubah lagi. Baik. Gitu. Itu menjadi, tapi intinya sekarang masyarakat Jakarta tenang, sudah ada APBD berdasarkan undang dengan Pergub, tidak lagi dengan Baik, nanti saya akan lanjutkan ke Pak Bestari, nanti kita akan lanjutkan saja pariwara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik dan kita lanjutkan kembali, kita tinggalkan baiklah antara perdebatan RAPBD itu ditolak atau tidak oleh DPRD atau disebutkan DPRD tidak menolak begitu ya. Ya, baik. Tidak sepaham. Akhirnya timbullah Pergub yang disebutkan oleh Ahok menggunakan pagu anggaran 2014 sebesar 72,9 triliun dan artinya ini selisih 180 miliar dibandingkan dengan usulan yang pertama, yakni dengan selisih ini. Bagaimana pendapat saya ke Pak Prianto dulu, apakah birokrasi DKI akan berhemat akhirnya? Enggak. Enggak. Jadi dengan kembali ke anggaran 2014 itu sebenarnya tidak begitu tidak begitu mengganggu program pembangunan. Sifatnya minimal 10% ya Pak Pri. Iya. Enggak. Cuma itu tadi. Kalau saya dengar seperti itu, ini negara menjadi negara fasis. Saya kok tergelitik dengan teleponnya apa yang disampaikan penelpon tadi. Partai politik ini pilar-pilar negara dan bangsa. Kalau sekarang sudah ada kelompok atau orang yang benar-benar mengabaikan partai politik, tidak menghargai lagi, itu sama dengan akan memporak-porandakan negara. Menurut saya loh ya. Jadi nggak bisa gitu loh. Ini ada harganya gitu loh. Mbak tahu, Mbak tadi juga ngomong dana siluman, itu pakai istilah yang populer aja lah, 12,1 triliun. Mbak yang tanya cuma UPS saja, UPIL sama apa? UPIL, kelihatan kan nggak ada. Mbak tahu nggak? Saya sudah ngecek loh Mbak. 12,1 triliun itu sesungguhnya diperoleh dari mana dulu? Waktu pembahasan, Pak saya nggak setuju anti rayap, itu bukan posisi kita, itu orang eksekutif yang ngomong, nyimpen 30 miliar. Pak saya nggak setuju pipanisasi, itu ada BUMD, nyimpen lagi puluhan miliar. 100 miliar. Pak saya nggak suka, nggak takut itu pembangunan kampung deret itu ratusan miliar, nyimpen lagi. Itu eksekutif, konsep eksekutif sendiri yang nggak nyetujui. Nah, setelah dikumpulin 12,1 triliun, ini kan harus digunakan. Mbak tahu digunakannya?
menurut saya bisa 3 macam. Oke. Bagus, nggak ada masalah. Sedang, masalah. Masalah itu nggak prioritas dan di markup. Nah, jadi tidak semua 12, itu media sama rakyat tuh kasihan dicekoi hal yang nggak benar. Baik. Contohnya gini, sebentar. 12,1 saya sudah ngecek. Membangun kantor kecamatan dan kelurahan Ciracas, ada? Ada itu. Membangun sekolah, ada 24 kalau nggak salah. Di mana sekolah? Memperbaiki jalan-jalan di kampung, ada. Baik. Namun yang kita tahu pertanyaan besar Pak Gubernur adalah mengapa UPS ini bisa ada budgetingnya. Nah, itu lagi. Loh, iya, itu makanya, pertanyaannya itu kenapa Mbak. kalau bangun kantor kecamatan bisa saja memang tidak apa-apa, memang sudah dimasukkan begitu Saya kan? katakan, seharusnya kita harus jujur. Iya. Jangan orang kaget, wah, Ada 12. ini orang Dewan ini 12,1 triliun dibagi uang 99, berapa? 100 ini, wah berapa? Oke. Image-nya kan gitu, kita harus jujur Baik, kalau ngomong kita itu. tahan dulu Pak Prianto. Ya, harus ngomong Kalau jujur. terkait dengan masalah nanti akhirnya akan kembali kepada Pergub, menurut Anda Pak Bestari seperti apa ke depannya? Bagi kita gak ada masalah. Jadi Gitu? tidak begitu signifikan. Kan kawan-kawan juga semuanya setuju kembalikan kepada gubernur, biarlah gubernur bekerja berdasarkan Pergub. Kan semuanya setuju sudah. Jadi gunakanlah Pergub supaya, ya kalau kita kan supaya apa? Supaya cepat masyarakat Jakarta ini mendapat pelayanan. Gitu? Kalau ditunda lagi entah sampai kapan, ini pelayanan publik ini kan menjadi terbengkalai. Semakin cepat dia menjadi Pergub, semakin cepat masyarakat mendapatkan pelayanan, semakin baik bagi masyarakat. Oke. Gitu. Namun di sini disebutkan kalau Pak Yusuf Kala ini menginstruksikan untuk Mendagri agar mempelajari perubahan anggaran pada APBD 2014 dan ini hal pertama dalam sejarah menggunakan Pergub. Lalu ini akan berdampak dan katanya bukan opsi terbaik, Pak Sanusi. Jadi gini, memang tidak ada, itu bukan opsi yang terbaik karenanya escape clause di undang-undang mengatakan itu. Jika tidak ketemu, maka pakai APBD 2014. Yang menarik adalah baru menurut saya, baru catatan kali ini Kemendagri, ekstrim buat APBD yang dikirim kemarin. Bayangkan saja, kita harus merevisi 30 triliun. Karena semuanya nomenklaturnya salah. Saya ambil contoh nih, biasanya Kemendagri cuma catatan, belanja modal tidak boleh kurang dari 30%. Belanja pegawai harus kurang dari 25% setara dengan kenaikan pendapatannya. Misalnya gitu ya. Ini sampai detail. Bayangkan saja sampai misalnya perbaikan sekolah tidak boleh ada di dinas, harus ada di dinas pendidikan. Semua sampai detail. Itu artinya ada kesalahan kita secara manajerial. Kita agak malu sebetulnya kalau baca evaluasi. Saya ngalamin sebagai Banggar 6 tahun. Waktu saya baca evaluasi yang sekarang, agak malu sebetulnya. Bagaimana membuat posting itu kok bisa salah? Ya, itu makanya merevisi 30 triliun loh. Kalau dulu enggak, makanya Pak Pri bilang, coba catatan-catatan misalnya belanja pendidikan harus 20%. Kenapa sekarang 20%, kemarin 25%? Itu ditanyain. Itu yang begitu. Tapi yang detailnya itu banyak sekali. Ini yang menurut saya, tapi intinya gini lah, ini kewenangan Pak Gubernur dengan Pergub silakan dan rakyat bisa happy lah. Tapi kalau cuma 180 miliar, silva itu di-maintain hampir 10% rata-rata. Kalau kemarin APBD 70 kemarin aja kita silvanya udah 8,9 triliun diasumsikan. Jadi nothing lah 180 miliar. Baik. Kenapa? Karena tadi memanage silva itu yang menjadi persoalan. Jadi Baik, ada kita masalah. akan sapa kembali dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Hendrik Jakarta. Silakan, langsung saja. Iya, itu bangsa Hanu. Itu tadi Anda ngomong bahwa UPS itu yang maksud di dalam anggaran tahun 2014. Tapi di tahun 2015 ada PBE juga muncul itu UPS. Mungkin Anda yang ikut masukin juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau DPRD sendiri sudah menolak APBD 2015 dan pilgub yang keluar, untuk apa lagi ada DPRD? Mereka untuk ngawasin apa lagi? Mending mereka itu sepanjang tahun ini untuk habisin anggaran 106 orang turun di jalan jadi tukang sapu jalanan, untuk bersihin jalanan supaya mereka dibayar gitu lebih jelas gitu. Jadi anggaran buat mereka bukan cuma duduk-duduk aja, tapi lebih bagus bersihin jalanan karena mereka menolak sendiri APBD 2015. Itu. Oke. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Bang Sanusi dulu untuk Ya, menanggapi. jadi yang pertama, saya UPS nggak pernah tahu karena bukan komisi saya. Saya sama Pak Bestari sama-sama di komisi D gitu ya. Oke. Tapi bahwa sekali lagi
rancangan APBD yang sekarang itu baru rancangan. Dan rancangan kalaupun sudah jadi penetapan, itu baru perencanaan. Ingat nih, jadi masih ada pelaksanaannya dengan Kepres 80. Jadi saya mau ingatkan kepada seluruh masyarakat, kalau UPS itu menjadi masalah, pertama pertanyaan saya, siapa yang belanja? Kalau kemahalan, siapa yang bikin harga satuan? Kalau kantornya bodong, siapa yang koreksi kantornya? Nggak pernah ada dewan ikut terlibat. Itu semua eksekutif. Pertanyaannya gitu ya. Terus yang kedua, nggak apa-apa masyarakat menyampaikan dewan kalau sekarang karena tidak. Dewan kan masih banyak. Dewan tuh secara fungsi ada 3, pengawasan, budgeting, ya, sama satu lagi legislasi. Legislasi kita perlu buat. Kalau kemudian hak budget kita diambil sama gubernur, nggak apa-apa kok. Teman-teman rela, fine. Sekarang tinggal kita awasin pelaksanaannya. Jadi hanya memantau saja, tidak ada lagi fungsi saya mau sampaikan budgeting. gini ya, bahwa kalau kita awasin terlalu dalam tentang pengawasan lelang, nanti dia bilang kita main-main. Kita mau masuk, mau cari duit segala macam. Ya inilah dilemanya. Tapi sekali lagi, kita serahkan, nanti kita lihat evaluasinya. Dan saya mengingatkan, APBD pertama, Pak Gubernur, ya, tahun 2013 itu terindikasi korupsi 1,54 triliun. APBD pertama. APBD kedua 2014 belum keluar laporan BPK-nya, tapi sudah dinyatakan penyerapan terendah seluruh provinsi di Indonesia di bawah 50%, walaupun belum keluar. Nanti kita lihat APBD 2015, berbohong itu ukurannya waktu. Nanti kita lihat. Baik, Siapa kita yang akan berbohong? tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Ini menarik sekali terkait dengan perdebatan antara APBD dan juga ini terkait dengan Basuki Cahayapurnama dan DPRD. Saya ke Pak Bestari dulu, ini terkait dengan masalah yang dipakai sekarang ini kan adalah anggaran yang pergub begitu ya, 72,9 triliun. Artinya kan memang Ahok bisa terapkan sistem e-budgeting. Jadi semuanya Ahok beritakan, semua bisa melihat. Bagaimana tanggapan Anda dengan hal tersebut? Transparansi kan hal yang bagus. Ya sudah dilaksanakan aja. Dilaksanakan saja. Lebih mudah memantaunya, gitu loh. Jadi artinya kita melihat bahwa sebetulnya ini adalah jalan yang terbaik, begitu? Loh. Dengan opsi pergub ini, semuanya Kalau bisa berjalan dibilang dengan baik. yang terbaik adalah terjadi keharmonisan antara eksekutif dengan legislatif dalam pembahasan, menghormati perundang-undangan, sehingga keluarannya adalah dalam bentuk perda sebagaimana kami inginkan. Namun kalau itu tidak terjadi, tidak boleh stagnan, harus ada escape-nya. Nah, undang-undang menyatakan seperti itu. Kalau kalian tidak bisa bersepakat, ya sudahlah. Yang keluar adalah pergub. Nah, ya seperti ini jadinya sekarang. Kalau Anda melihat dari fungsi pengawasan, apakah akan nanti ke depannya ada hal-hal yang terhenti dari proyek pembangunan Jakarta dengan hilangnya 180 miliar rupiah ini? Nggak banyak, nggak banyak, sedikit-sedikit saja. Paling kalau ada kelebihan pemasukan pajak, yaitu masuk antrian lah, nggak bisa digunakan pada tahun yang sama mungkin. Kalau tahun depannya bisa harmonis. Kalau enggak, ya sudah terus saja stagnan seperti ini, nggak ada pembangunan yang bagaimana supaya antara teman-teman DPRD bisa harmonis dengan pertama, Gubernur? Coba. Komunikasi itu harus saling menghargai satu sama lain. Ahok juga sebagai gubernur ini harus juga dapat berkomunikasi yang wajar. Nah, Pak Yusuf Kalla kan sudah nasihatin, kau boleh keras tapi jangan kasar. Nah, dia sudah minta maaf. Mudah-mudahan ke depan dia lebih baik menjadi gubernur dan bisa lebih sebagai pemimpin daerah itu bisa lebih berbahasa yang nggak usahlah terlalu santun kali. Kadang-kadang perlu juga keras di Jakarta kan gitu kan. Tetapi dapat diterima. Kawan-kawan di Dewan juga, saya termasuk, ya kita juga punya kewajiban untuk mengimbangi bahasa itu dengan baik, sehingga keharmonisan itu tercapai dan tentu keluarannya masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang terbaik lah. Pak Bestari, memang sebetulnya siapa yang membuat keharmonisan ini tidak terjadi? Apakah memang Pak Ahok yang membuat ini semua? Ya, di satu sisi boleh kita katakan bahwa temperamen itu kalau waktu perang boleh kali ya. Ini kan bukan dalam waktu perang. Saya juga beberapa kali menyampaikan, Pak Gubernur, kalau bisa itu tensi agak turun sedikit, nanti you stroke, saya bilang gitu. Kalau bisa diturun, iya. Mungkin tak ada tekanan-tekanan yang lain dari gubernur ini, dari pihak mana ke gubernur yang membuat dia jadi
hipertensi gitu loh kalau ya mungkin itu juga perlu menjadi perhatian ya, karakter mungkin seperti itu juga harus diperbaiki masing-masing kita sehingga komunikasi itu dapat lancar gitu. Baik, yang menarik ini keharmonisan tidak terjadi menurut Anda itu memang puncaknya sepertinya bukankah dari RAPBD tersebut? Begitu, Pak Bestari? Kalau kita sampai ke sana-sana ini jadi bahasan kita jadi apa ya gitu. Tapi paling tidak beginilah harapan kita juga semuanya, ya saya yakin Pak Sanusi punya harapan, Pak Prianto senior sebagai warga Jakarta juga punya harapan. Harapan kita sama lah. Bagaimana ini harmonis, masyarakat terlayani dengan baik dan ke depan ini menjadi lebih baik lagi Jakarta. Saya rasa itu aja lah. Kalau kita korek-korek nanti ada lagi yang emosi kan? Jadi besok bisa baikan makin tidak harmonis lagi. Besok bisa baikan ya Pak Bestari antara gubernur Politik, dengan teman-teman DPRD. politisi, keluarannya apa sih kesepakatan? Pintar-pintar lah bersepakat, kan begitu? Kan gubernur mengaku dirinya saya juga politisi, pernah jadi bupati, anggota DPRD, anggota DPR. Pak Sanusi dan semua kita yang ada di DPRD juga politisi. Kalau politisi sama politisi ngobrol, keluarannya apa sih? Kesepakatan. Kalau tidak lagi itu, ya berarti ini yang ngobrol bukan politisi. Oke, Nah, baik. gitu. Terima kasih Pak Bestari di Pak Prianto. Di zaman Anda seperti ini nggak sih? Enggak ada. Jelas enggak ada. Saya cuma gini aja deh. Satu, sekali lagi. Peraturan pemerintah 58/2005, ya kan, dengan pentoknya nggak bisa perda terus menjadi pergub seperti ini, saya pribadi dan udah ngomong sama beberapa tokoh hukum, padahal refnya salah satu Undang-Undang 32 2004 itu perlu untuk dikaji lagi. Nggak benar. Sebab itu berarti APBD, uangnya rakyat itu cuma eksekutif aja yang bermain. Padahal Mbak kan udah dengar tadi. Jadi Anda menyebutkan bahwa teman-teman DPRD tidak ikut bermain? Loh, bukan gitu. Jangan kata-katanya jangan berhak bermain. Indonesia itu berdasarkan Pancasila, kedaulatan di tangan rakyat. Ini adalah wakil-wakil rakyat. Mbak dengar tadi. Konsepnya eksekutif aja bisa keliru. Bisa ngumpuli 12,1 triliun. Supaya bikin kantor kecamatan, kelurahan, memperbaiki jalan, rumah sekolahan. Itu ada. Artinya kan salah. Lah kalau ini nanti terus semua yang APBD 2014 itu yang konsep eksekutif itu, yakin nggak kalau ada yang kelewat kebutuhan rakyat? Jembatan penyeberangan yang semula menjadi pokok pikiran ini menjadi nggak ada, kan hilang. Tapi Anda sebutkan tadi tidak ada yang signifikan jika memang ada sedikit dana yang hilang. Loh gini, kerugian kan? Saya tahu ini yang kedua. Mbak ngomong berapa? 180 miliar kan? Iya. Selisihnya kan? Saya kasih tahu. Ahok gubernur itu ngomong honor itu 2 triliun. Itu harus Dewan harus jeli. Ke depan ini 2005 harus nggak ada honor. Itu berarti nyimpen 2 triliun. 2 triliun sama 180 banyakan mana? Banyak 2 triliun. Iya dong, nggak ada masalah. Gitu loh. Terus kedua, nanti anggota Dewan hati-hati. Belanja pegawai yang didengungkan oleh Pak Gubernur. Ada tunjangan kinerja dinamis. Tunjangan kinerja ya dinamis. Itu nggak bisa masuk di 2015 konsepnya e-budgeting ini. Karena itu mesti pagunya sama dengan 2014 TKD biasa saja. Jadi sebenarnya sangat ketakutan banget gitu loh. Gitu loh. 180 sama 2 triliun itu banyak berarti bener loh Mas. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik dan kita lanjutkan ini. Saya juga melihat informasi terkait ada untung rugi dalam penggunaan pergub ini dalam APBD. Yakni yang pertama saya sebutkan dulu kerugiannya, diinformasikan bahwa potensi korupsi memang tinggi. Penyerapan anggaran mungkin semakin rendah, anggaran pelayanan publik tidak meningkat, anggaran penanggulangan banjir stagnan, pembebasan lahan terganggu, pertumbuhan ekonomi tidak capai target. Namun keuntungannya jika menggunakan pergub tersebut ini anggaran siluman sebesar 12,1 T gugur. Dan APBD dapat segera digunakan serta tunjangan kerja daerah sebesar 10 T ditunda. Pak Sanusi, gimana tanggapan Anda? Ya, jadi sebetulnya nggak ada yang gugur. Ya, mau pakai ini kan dibilang pagu loh, ya. Bukan judul kegiatan, pagu.
pagunya 72,9 triliun. Kita lihat nanti hasilnya efektivitas Pak Gubernur bikin program. Itu cuma menjadi perbedaan adalah kalau ini dilegitimasikan oleh rakyat yang Pak Pri bilang secara undang-undang, ini kan enggak. Pak Gub bikin sendiri. Cuma yang menjadi beban adalah Kemendagri. Karena evaluasi dia memberi persetujuan itu sangat berat bebannya. Karena dia sendiri memberikan persetujuan. Nah, misalnya masalah banjir, buat Tapi aja kayaknya kamu- Pak Ahok nggak masalah tuh beban. Pasti nggak Dia masalah. pasti katanya Gini, saya awal siap. gini, saya mau saya kasih tahu, di awal semua orang tidak akan pernah bilang masalah, Iya. ya. Nanti kita, makanya saya bilang bohong itu ukurannya waktu. Iya. Kita lihat evaluasi nanti 2015 pada laporan akhirnya. Saya udah ingetin, kita bantu saja APBD 2013 itu temuan BPK-nya 1,54 triliun indikasi korupsi kerugian negara. APBD 2014 kita bantu juga, ya, itu saja penyerapannya di bawah 50%. Oke. APBD 2015 tinggal sisa waktu begini kita mau lihat seberapa besar kemampuan itu. Baik. Nanti rakyat yang uji. Bang Sanusi, ini yang saya menarik adalah dulu kan sahabatan ya, begitu Bang Sanusi satu partai begitu Iya, ya, betul. dan sebegitu mendukungnya Pak Ahok. Sampai begitu. sekarang masih sahabat Sampai nih. sekarang masih sahabat Masih. begitu ya. Ini- Tapi ini kelihatannya kan tidak sahabat mungkin konteksnya ya. bukan. Konteksnya di partai sudah Oh, sudah enggak, terpecah bukan sampai akhirnya sahabat. Pak Ahok keluar. Ini biasanya kan apapun program Pak Ahok sepertinya disupport oleh Gerindra. Nah, apakah karena memang ini terjadi karena Ahok keluar dari Gerindra, Bang Sanusi? Saya temenan pribadi masih temenan, masih BBA. Tapi kalau secara institusi, persoalan paling utama jangan pernah melanggar undang-undang. Siapapun orangnya, saya ingatkan. Nggak boleh dilanggar undang-undang. Yang kedua, saya setuju dengan karakter tidak boleh dirubah. Tapi berkomunikasilah yang baik. Karena dia tampil itu bukan sebagai tontonan, tapi tuntunannya juga. Itu yang sering diingatkan, mungkin Pak Bestari, saya juga sering mengingatkan. Jadi jangan, gini, saya mau ingatkan, sekali lagi agak ekstrim nih mungkin ya. Saya baca literatur, raja yang paling bijaksana seumur bumi itu namanya Fir'aun. Dia tidak pernah mau makan sebelum rakyatnya makan. Dia tidak mau tidur, tapi karena dia sombong, ya, ditegulungkan dengan laut, dengan Bang air. Sanusi, memang Pak Ahok kenapa sih keluar dari Gerindra? Oh, ya itu masa lalu ya. Saya juga bingung. Kalau tanya Pak Ahok yang lebih tahu. Yang Soalnya penting Pak Ahok ini. juga nggak pernah yang bicara penting dan ini, tidak deklarasi dari ya, Gerindra. Kalau mau kita bicara jujur, bicaralah dari hati. Oke. Ya, bukan dari. Nah, sekali lagi saya cuma ingatkan Pak Gubernur, ini kata yang selalu saya ingatkan. Kalau Pak Gubernur nonton, ada 3. Katakanlah maaf kalau Anda merasa bersalah. Katakanlah tolong kalau Anda butuh pertolongan. Dan katakanlah terima kasih kalau sudah ditolong. Baik. Belajar dengan kata 3 itu supaya dia lebih bijaksana. Ini yang sangat menarik sekali adalah tadi kan dibilang juga kesepakatannya berbeda pandangan. Mengapa sih bisa sampai kekeh Pak Ahok ini menginginkan dengan dana yang sekian dan teman-teman DPRD menginginkan dana yang sekian? Bukan persoalan dana. Ini persoalannya adalah bahwa barang yang dibahas ditampilkan seolah tidak ada pembahasan, itulah pelanggaran undang-undang. Harusnya kalau ini selesai, angket nggak jalan. Angket berhenti, orang kita angket. Artinya kalau dari pembahasan teman-teman DPRD tetap menginginkan adanya 12,1 ini Bukan kan? 12, jadi anggaran itu totalnya 73, sekian triliun ya. Tadi ya saya mau gini, Pak Pri udah menjelaskan, saya lebih detail nih gini. Ada usulan kegiatan dari SKPD ya, namanya perencanaan. Harus ya balance sheet antara pendapatan dengan rencana belanja. Rencana pendapatannya 73,2 triliun. Ternyata ada sekian triliun di tempat saya, ada 4 triliun yang harus di-delete, yang minta dia. Terus saya mau isi program apa? Nggak boleh kosong. Kalau kosong nggak sesuai. Ini Tabrakan perencanaannya sama bodoh pagi. namanya kita nih semua. Dan Maka- program yang muncul juga kesepakatan orang mereka ngasih eksekutif. sininya. Baiklah, Betul. sampai besok kita bicara ini Oh, dan iya, kita langsung saja akhiri. Kalau Pak Bestari sendiri, apa yang Anda lihat dampak dengan kejadian ini akhirnya dengan Pergub yang dikeluarkan ke depannya, baik dan buruknya? Positif. Kontrol berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tadi ada satu sebagai penutup bahwa bagaimana kami akan melaksanakan fungsi Pengawasan. Dewan dalam fungsi pengawasan. Pertama tadi saya sudah kumpulkan nama dan nomor telepon lurah se-Jakarta dan camat juga. Kita akan mulai roadshow bertanya kepada mereka apa yang kau ini kan, ini yang akan kita kumpulkan, yang nantinya akan kita jadikan bahan untuk mengawasi juga. Oke, Itu salah satu yang dilakukan oleh fraksi Nasdem. oke. Kalau Pak Prianto sendiri, bagaimana ini ke depannya Anda melihat? Apakah akan teman-teman DPRD bisa kembali bersinergi dan harmonis kembali dengan Gubernur? Selama 2 komponen ini melakukan sebagaimana aturan, ya akan sinergi.
Tapi kalau yang satu menang-menangan, nggak tahu mana yang mau menang-menangan, nggak akan ketemu. Gitu aja. Wong aturan yang diciptakan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Mendagri itu adalah untuk keserasian. Ya. Kalau toh terjadi tidak serasi itu hanya perbuatan oknum. Ya, kalau kaitan korupsi markup aja. Tapi sistem ini bagus. Ini tadi kalau tadi ada penelpon, wah kalau gitu DPRD nganggur, enggak. DPRD itu bisa mengundang SKPD untuk rapat kerja. Memelototi APBD yang dipakai Pergub itu bisa mengoreksi. Jadi Bang Sanusi akan semakin mengawasi kira-kira berhasil nggak nih ya Pergubnya Pak Ahok? Bukan mengawasi mau cari kesalahan, itu pekerjaan beliau. Memang tugas hak. Iya memang tugas. Memang saya juga sebutkan tugas. Ya, jangan sampai menyindir, wah nyapu aja, enggak lah. Ini anggota Dewan terhormat, wakilnya rakyat. Gitu Oke. Yang masih memiliki tugas untuk agar eksekutif itu juga lurus gitu. Kedua, kasus ini eksekutif cukup berat ini, cukup berat. Baik. Karena dia bekerja sendiri. Kalau toh terjadi korupsi, korupsinya ada di eksekutif. UPS tahu Mbak yang UPS itu? Sudah dengar anggota dewan yang kecocok UPS? Belum ada. Itu nanti UPS 1 itu yang rentek eksekutif banyak. Baik. Orang DPRD belum tentu ketangkep kalau nggak ada barang bukti dan saksi, akan celaka lagi. Baik, kalau gitu sudah jelas semuanya RAPBD memang sebetulnya tidak ditolak oleh DPRD kalau begitu ya. Tadi sudah disebutkan tidak ditolak. Karena nggak ada bahan yang diajukan. Ya, hati-hati itu. menurut versi seperti itu. Kalau Pak Ahok pasti beda lagi versinya. Namun kita lihat saja bagaimana. Baik. Kan udah dijelasin. Iya, iya. Kan dilihat ini. Kalau saya mengerti sudah dijelaskan. Baik. Yang menyimpulkannya gitu bahwa DPRD nggak menolak. Iya, tadi saya sebutkan DPRD tidak bisa membahas. Ya. Karena nggak ada bahan yang dibahas. Baik, kita lihat saja nanti sebetulnya menolak, Pak, menolak untuk membahas. Jadi masih ada betulnya. Oke, nanti kita akan lihat saja seperti apa jalannya Pergub dari Pak Ahok ini. Apakah Pak Ahok bisa berhasil untuk menjalankan APBD yang sama seperti 2014 untuk pembangunan Jakarta. Kita harapkan yang terbaik dan mungkin masyarakat juga berharap semoga teman-teman DPRD dengan Pak Gubernur bisa baikan kembali. Terima kasih Pak Prianto dan juga Pak Sanusi. Pak Bestari sudah hadir bersama kami memberikan informasinya dan pemirsa demikian yang dapat kami informasikan di Opini Publik. Saya Seri Syarifah, sampai jumpa.